Ternyata mayoritas dari kalian yakin banget kalau formasi 3-1-4-1-1 dan formasi 3-2-4-1 itu yang paling bagus di game Top 11 2026. Tapi dari dua formasi itu ada satu formasi yang benar-benar mengubah segalanya buat tim saya FC Buteng, guys. Nah, awalnya di awal musim ini tim saya FC Buteng mainnya jelek banget. Di Liga Champion aja kita nyaris gagal total. Ya, kita cuma menang 2 kali dalam 5 pertandingan terakhir, guys. Bahkan meskipun pemain saya jadi top skor, ternyata itu nggak cukup. Karena kita harus puas finish di posisi 14 klasemen pas Liga. Dan kita harus berjuang lagi di babak playoff agar bisa lolos ke babak 16 besar. Kadal. Tapi di balik kegagalan itu, saya punya rahasia. Ya, saya akhirnya mutusin buat ganti formasi di pertengahan musim ini. Dari yang sebelumnya saya menggunakan formasi 3-1-5-1, kali ini saya menggunakan formasi 3-2-4-1 yang sangat luar biasa. Dan hasilnya, lihat ini. Di Liga, FC Buteng sekarang tak terkalahkan. Setelah meraih 15 kemenangan beruntun, musim ini kita berhasil mengemas 83 gol. Dan untuk sementara baru kebobolan 4 gol aja, guys. Yang bikin tim saya sekarang nangkring di puncak klasemen Liga. Lalu di kompetisi Cup kita juga berhasil masuk ke babak final setelah ngalahin RTS Wijau dengan agregat telak 8-4. Dan di babak final kita bakal ngelawan tim raksasa Spanyol yaitu Real Madrid. Nah, semua ini terjadi berkat satu formasi yang saya pakai musim ini, yaitu formasi 3-2-4-1. Formasi aneh tanpa striker murni, yang cuma ngandelin gelandang serang, tapi berhasil mengubah tim mediocre jadi penantang serius gelar juara. Dan di video ini saya bakal bedah habis-habisan kelebihan dan kelemahan formasi 3-2-4-1 agar bisa sekuat ini, guys. Dan buat kalian yang mungkin penasaran banget nih, pastikan kalian simak video ini sampai selesai, karena video ini bakal jadi video top 11 paling gila yang pernah kalian tonton. Oke, tapi sebelum kita membahas formasi gila 3-2-4-1 yang bisa bikin lawan kelabakan, saya punya tantangan nih buat kalian. Jadi kalau video ini tembus 1000 like, saya bakal bikin analisis formasi paling ekstrim yang pernah dipakai di dunia sepak bola. Jadi, like sekarang sebelum orang pakai formasi ini duluan. Dan subscribe kalau kalian juga menggunakan formasi ini. Nah, sekarang biar kalian tahu kenapa formasi ini sangat efektif, mari kita bedah satu persatu kelebihan dan kelemahan formasi 3-2-4-1 yang saya terapkan musim ini. Dan sekarang mari kita bahas dulu mengenai kelebihannya, guys. Oke, yang pertama, formasi ini punya pertahanan yang super solid. Ya, dengan 3 bek tengah dan 2 gelandang bertahan, tim kita seolah punya tembok beton di area belakang. Dan hal ini bikin lawan susah banget buat masuk. Makanya kita cuma kebobolan 4 gol di Liga musim ini. Kedua, formasi ini punya serangan yang sangat efektif. Nah, ini nih bagian yang paling aneh tapi paling keren yang mungkin kalian suka. Di sini kita nggak pakai striker murni, tapi dengan 2 gelandang sayap ML atau MR yang maju dan 1 gelandang serang AMC. Tim saya akhirnya bisa nyetak 83 gol dan kuncinya ada di posisi AMC, guys, yang akan jadi pusat serangan dan sering banget nyetak gol. Dan yang ketiga, dengan formasi 3-2-4-1 tim kita tuh bisa kuasai lini tengah dengan baik. Jadi dengan menempatkan 2 DMC dan 2 MC, nantinya tim kita tuh bisa ngontrol total lini tengah yang bikin lawan susah dapat bola dan mereka bakal sulit buat nembus pertahanan tim kita, guys. Tapi sayangnya nih, guys, nggak ada yang sempurna karena formasi ini juga punya kelemahan yang harus kalian tahu. Nah, kelemahan pertama ada di bawah kedua sayap karena kita fokus numpuk pemain di area tengah. Sisi sayap tim kita bisa jadi kelemahan kalau lawan punya pemain sayap yang super cepat. Kedua, terlalu bergantung pada pemain kunci. Ya, kunci kesuksesan formasi ini ada pada pemain kunci, salah satunya AMC dan 2 gelandang sayap kita, guys, ML maupun MR. Jadi kalau lawan bisa matikan pergerakan mereka, tim kita bakal kesulitan banget bikin gol. Dan yang ketiga, sulit melawan formasi dengan 3 penyerang. Jadi, kalau lawan pakai formasi dengan nempatin 3 penyerang, apalagi kalau nempatin 2 penyerang sayap yang cepat dan juga kreatif, 3 penyerang tersebut ada kemungkinan bisa bikin lini pertahanan tim kita kocar-kacir, guys.
Nah, itu dia guys, kelebihan dan kelemahan formasi 3-2-4-1 yang saya terapkan musim ini. Sekarang, kalian udah tahu kan gimana formasi 3-2-4-1 bisa bikin tim saya jadi gila-gilaan di Liga dan Cup musim ini guys. Tapi ada satu hal lagi nih yang belum saya ceritain. Ada satu pertandingan yang benar-benar jadi titik balik buat tim saya. Sebuah pertandingan di mana kita seharusnya kalah telak, tapi formasi ini malah ngasih keajaiban. Jadi ceritanya gini guys, di tengah pertandingan itu saya udah sempet panik banget. Strategi yang saya terapin kayaknya udah kebaca sama manajer lawan. Dan kita udah kebobolan lebih dulu di babak pertama. Karena tim kita udah nggak bisa berbuat banyak, akhirnya saya putusin buat ngelakuin satu hal yang nekat banget, yang belum pernah saya coba sebelumnya, dengan merubah formasi 3-1-5-1 ke formasi 3-2-4-1. Dan itu benar-benar mengubah jalannya pertandingan guys. Akhirnya tim saya bisa comeback dan meraih kemenangan dengan spektakuler. Nah, buat kalian yang mau tahu apa yang saya lakukan dan bagaimana perubahan kecil itu bisa bikin tim saya comeback dan menang, tonton sampai habis karena di akhir video saya bakal membuka rahasia di balik kemenangan itu. Sekaligus satu trik kecil yang bikin pemain kalian jadi super duper gacor. Oke, dan sekarang kalian udah tahu rahasia di balik suksesnya FC Buteng menggunakan formasi 3-2-4-1 yang gokil itu guys. Tapi formasi aja nggak cukup nih guys, karena ada satu hal lagi yang bikin tim saya jadi mesin penghancur. Dan ini adalah taktik rahasia yang saya pakai. Jadi untuk taktiknya sendiri saya menggunakan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Dan taktik ini yang bikin serangan kita makin tajam, pertahanan tim kita makin solid, dan setiap pemain tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu dia guys pembahasan formasi 3-2-4-1 yang bisa jadi senjata rahasia tim kalian. Tapi inget guys, formasi sehebat apapun nggak akan maksimal kalau pemainnya nggak cocok. Pastikan kalian punya penyerang dengan finishing yang tajam, winger yang jago dribble dan ngasih umpan silang, gelandang kreatif yang bisa buka ruang, dan back yang disiplin. Kalau semua elemen itu nyatu, formasi ini bisa jadi mimpi buruk buat back lawan guys. Dan sekarang giliran kalian nih, coba ceritain di kolom komentar kira-kira apa formasi andalan kalian. Entah itu formasi 4-3-3, 3-5-2, atau yang paling absurd sekalipun. Coba kasih tahu gimana hasilnya musim ini. Apakah bikin lawan kewalahan atau malah bikin tim kalian kebingungan? Soalnya saya penasaran banget nih, dan saya ingin tahu strategi kalian tuh seperti apa. Siapa tahu bisa jadi bahan analisis di video selanjutnya ya guys ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita bisa bahas bareng-bareng formasi paling gokil yang pernah kalian coba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.